ya. Jadi sekali lagi ya, di kelas data mining ini salah satu metode yang akan kita coba lihat adalah teknik asosiasi teman-teman mahasiswa ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas mengenai topik awal frequent pattern ya. Jadi frequent pattern disebut frequent pattern itu ketika sebuah atau lebih item itu kemunculannya melebihi daripada support yang ataupun threshold yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana desain ataupun contoh lebih real? Nah, ini di referensi kita ada, kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa ya frequent pattern itu konsep basicnya adalah sebagai berikut ya. Ini ada sebuah dataset ya. Dataset yang disajikan ke kita ini ya. Ada dua kolom. Kolom pertama adalah TID, dalam hal ini transaksi ID, dan kolom kedua disebut sebagai item box, jadi item yang dibeli begitu. Jadi kalau kita baca baris pertama transaksi ID 10 itu yang dibeli adalah bir, kemudian nuts sama diaper. Begitu juga dengan transaksi 20, 30, 40, dan 50. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini ada diagram di bawah. Diagram yang kuning saja ini adalah customer yang membeli bir. Ya. Sedangkan yang ini customer yang membeli diaper. Sedangkan yang irisannya itu disebut customer yang membeli kedua-duanya. Ya. Diagramnya seperti ini kira-kira. Nah, bagaimana penjelasannya? Bagaimana detailnya itu mari kita lihat ya. Yang pertama harus kita lihat dulu apa yang disebut sebagai item set. Jadi item set itu adalah sebuah himpunan yang terdiri dari satu atau lebih item. Ya. Jadi disebut item set itu berarti nanti ada isinya satu atau lebih daripada item. Nah, disebut sebagai item set X itu berarti nanti ada anggota daripada himpunan X ini yang jumlahnya sebanyak K, X1, X2, X3 sampai XK ya. Misalnya berarti kalau saya sebut 3 item set X berarti X1, X2, dan X3 ya. Itu dia gambaran. Kemudian ada istilah selanjutnya disebut sebagai absolute ya, nilai absolut, yakni support ya, atau juga disebut sebagai support count daripada X. Artinya bahwa frekuensi atau kemunculan daripada ya item set X ya disebut sebagai support atau frekuensinya yang kita sudah sebut tadi ya. Jadi frekuensi berapa sebuah item set di himpunan data kita itu disebut sebagai support ya, frekuensi daripada X-nya. Kemudian ada juga relative support ya. Relative support ini adalah contohnya ya. Kita langsung ke contoh dulu. Jadi dia adalah kemungkinan probabilitas ya. Jadi probabilitas atau kemungkinan peluang ya sebuah transaksi yang mengandung X ya. Jadi kalau ditanya support relatifnya berapa ini X ini ya. Jadi itu merujuk kepada probabilitas, nilai probabilitas ya sebuah transaksi yang mengandung X ya. Kemudian kita lihat di bawah, sebuah item set X. Nah,
is frequent jika, ya, dia sebut sebagai frequent jika supportnya itu, ya, tidak kurang dari minimum support threshold seperti yang kita sudah sampaikan tadi, ya, di awal sekalian, bahwa ada frequent, ya, disebut frequent ketika nilainya itu, ya, tidak kurang dari minimum support atau di atas atau sama dengan daripada minimum support threshold, ya, batasannya. Nah, itu dia, ya, beberapa hal yang teman-teman harus atau pahami dulu ketika kita membahas tentang teknik asosiasi lebih detail, ya. Mari kita lihat di halaman selanjutnya. Ya, di halaman selanjutnya ini contoh langsung yang diberikan. Nah, seperti yang kita sudah lihat tadi, ya, maka dari grafik ini mari kita lihat, ya. Di sini tugas kita adalah, ya, temukan, ya, semua aturan yang mengandung atau yang representasinya X maka Y, ya. Ya. Jadi kita cari dua barang, ya, dua item yang bisa direpresentasikan dalam X maka Y, ya. Jika orang membeli barang X, maka kemungkinan besar juga dia membeli barang Y, kira-kira begitu, ya. Nah, bagaimana? Maka, ya, dengan cara, ya, dengan syarat bahwa minimum support dan confidence-nya ada. Nah, jadi sekali lagi untuk support, ya, atau probability kita menggunakan, ya, persamaan, ya. Jadi untuk mencari, ya, mencari X maka Y ini kita pakai dua parameter seperti juga teman sampaikan tadi di awal, ya, di pertemuan kita awal, ada namanya support dan adanya confidence, ya. Support itu adalah transaksi yang mengandung X dan Y atau gabungannya, sedangkan dia punya confidence itu kondisional, ya, peluang bersyarat, ya. Jika dia memiliki atau jika dia membeli X, itu juga pasti membeli Y, ya, atau setiap ada X pasti ada Y juga, kira-kira begitu dia punya bahasa yang bisa kita representasikannya. Nah, ini di sini dikasih contoh, misalnya minimum supportnya ada 50% dan minimum confidence-nya ada 50%, ya. Maka kalau kita lihat teman-teman mahasiswa, kalau Anda lihat bahwa frequent pattern, ya, frequent pattern daripada yang ada di transaksi kita, ya, kalau Anda lihat, Anda perhatikan, maka untuk bir itu 3, ya. Kalau lihat, Anda lihat tabel, ya, ada 3 kali terbeli. Untuk nuts ada 3 juga, dia per 3 juga, untuk egg atau telur 3 juga, ya. Itu untuk satu item set. Nah, untuk 2 item set itu kita akan lihat, ya, bir dan diaper itu 3. Artinya kalau Anda lihat di situ, ya, ya, orang, ya, membeli diaper, bir, kemudian juga diaper, itu ada 3, 1, 2, 3, ya. Oke, kalau kita hitung, maka orang membeli bir dan diaper itu berapa? Ini supportnya itu 60%, ya. Dari mana 60%? Ya, 3 tadi, ya. 3, ya. Oke, 3 dari 5 transaksi. 3 dari 5 transaksi kan 60%, gitu, ya. Jadi dari ini untuk mendapatkan 60%-nya 3 dari 6 transaksi, 3 dari 5 transaksi. Sedangkan dia 100, maksudnya apa? Confidence-nya. Jadi setiap orang membeli, ya, diaper, perhatikan, ya, setiap kali orang membeli diaper, ya, ya, sorry,
setiap kali orang membeli bir sudah pasti membeli diaper juga. Kalau Anda lihat di sini ada yang beli diaper, ya. Ada yang membeli bir 1 2 3, pasti dia juga membeli diaper, ada 100%, ya. Jadi ada 3 transaksi, dan ketiga transaksi tersebut, ya, itu menunjukkan pola yang sama. Setiap kali membeli bir dia juga membeli diaper. Nah, bagaimana orang yang membeli diaper kemudian membeli bir? Kita lihat di sini. Berapa yang membeli diaper? Yang membeli diaper itu ada berapa diaper di transaksi? Ada 4. Ya kan? Ada 4 di dalam tabel kita, dalam dataset kita yang membeli diaper. Ada 4. Kemudian setelah dia membeli diaper dan membeli bir, ada berapa? Ada 3. Maka confidence-nya 75. Jadi bir kemudian diaper itu tidak selamanya sama dengan diaper kemudian bir. Jika bir maka diaper, tidak selamanya maka diaper maka bir, ya. Tidak selamanya, ya, orang membeli diaper pasti membeli bir. Tetapi dari data kita bahwa selamanya orang membeli bir sudah pasti juga membeli diaper. Kira-kira begitu. Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau transaksi ini didapat atau ada di toko kita, ya mungkin saja kita perlu melakukan strategi, misalnya diskon, ya, itu yang disebut tadi kampanye penjualan. Kita beri diskon di barang-barang yang kita sudah tahu polanya seperti ini. Atau juga mungkin kita bisa menyusun mungkin penempatan daripada kedua barang ini, bagaimana proses penempatannya sehingga para pembeli itu mudah untuk mencari barang yang dimaksud. Karena kita tahu bahwa dua produk ini sering dibeli bersamaan, ya kan? Itu bir dan diaper. Ini kalau dari sini sekali lagi bahwa ini bisa dari data kita lihat bahwa setiap kali orang membeli bir pasti dia membeli diaper 100% kok. Ya. Sedangkan kalau orang membeli diaper, membeli popok, belum tentu juga membeli bir 75%. Nah, itu kira-kira, teman-teman. Ya. Halo, ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Silakan. Saya beri kesempatan. Raise hand, kemudian kita diskusikan ini apa yang dimaksudkan ini, ya, teman-teman. Halo, ada? Tes, nyalakan kamera dan audio dan kita diskusi. Siapa? Baiknya tulis NIM sama nama juga boleh di kolom chat supaya saya langsung tulis sebagai presensi ataupun keaktifan Anda dalam kuliah. Silakan. Siapa tadi? Ada Ikhwan kah? Halo? Ya? Mungkin saya, Pak. Oke, silakan. Nyalakan kameranya, kemudian audionya, kemudian berbicara. Siapa? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Prati Ridwan. Di sini saya mau mempertanyakan bagaimana jika kayak jumlah dari transaksinya itu kecil? Apakah ada dampaknya terhadap support sama confidence-nya itu, Pak? Iya, jadi kan support tadi kita hitung di awal dulu untuk mendapatkan, jadi kan nanti setiap barang itu akan dihitung supportnya kan. Nah, dari supportnya tadi, ya, itu baru menghasilkan
iterasi pertama ya, di satu item gitu kan. Ini satu item ini. Setelah, maka kalau Anda lihat di sini di penyusunan ini ya, kita sudah tidak menemukan lagi kahfi, ya kan? Karena kahfi ini kan ya, supportnya tidak 50%, ya toh? Supportnya dia, kalau Anda lihat di sini berarti 40%, ya kan? Karena dia kahfi itu cuma muncul di 2 transaksi. Nah, maka dia tidak masuk di, atau tidak masuk di golongan frequent pattern. Yang disusun untuk menjadi jika maka seperti ini adalah item-item atau item set yang masuk dalam kategori frequent pattern. Begitu kira-kira ya. Nah, pertanyaan tadi bagaimana? Pertanyaan adalah, Kalau jika jumlah transaksinya kecil, apakah ada dampaknya terhadap support sama confidence-nya tadi, iya, Pak? jika transaksinya kecil maksudnya yang seperti contohnya itu ya. Ya, Iya, Pak. kecil itu maksudnya eh, kurang dari minimum support atau threshold yang disampaikan ya. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana kalau 3 barang dan sebagainya. Nah, itu ada algoritmanya. Ini sebagai contoh untuk di awal saja teman-teman mengerti dulu bahwa penyusunan ya, teknik asosiasi rule itu seperti itu. Nanti di algoritma secara detail kita lihat bagaimana proses penyusunan ini. Penyusunan atau pemasangan seperti ini. Oke ya? Ya. Oke, sip. Benar, Ada Pak. lagi yang lain yang mau bertanya? Saya persilakan.